Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Kita bisa hadir di tempat ini. Meninggalkan rumah, meninggalkan sedikit kenyamanan kita. Untuk duduk bersama-sama di majelis zikir. Di majelis ilmu. Yang tentunya hal itu melelahkan. Khususnya buat yang sepuh-sepuh ini, lihat Masya Allah. Yang sudah putih-putih jenggotnya. Dia kadangkala lututnya udah sulit ditekuk lama-lama jemaah. Tapi ternyata hal itu tidak menghalangi untuk duduk di majelis ilmu. Semoga duduknya kita bersama di tempat ini dipindah sama Allah Azza wa Jalla di surganya nanti. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Sampai Jibril pun merasakan rahmat tersebut. Sampai ikan-ikan di lautan, semut-semut di lubangnya. Bahkan orang-orang yang di luar agama Islam pun mereka merasakan hal itu. Maka seharusnya kita tidak berhenti bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Sering-seringlah kita sebelum tidur untuk bermuhasabah. Berapa kali hari ini aku bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena tanpa muhasabah kebanyakan kita itu merasa sudah baik. Merasa sudah banyak amalannya. Tapi dengan bermuhasabah dia dapat mengetahui secara detail. Insya Allah seberapa banyak ibadah yang sudah dia lakukan. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Masya Allah. Kenapa? Aman. Ya kita dulu juga kayak gitu jemaah. Ini sama emaknya sama bapaknya? Sama emaknya? Barakallahu fiik. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dengar suara nangis, sholatnya dicepetin. Beliau kalau dengar suara anak nangis lagi sholat jadi imam, sholatnya dicepetin. Maka kita kajiannya dicepetin. Ahibati billah. Nah, kita datang dalam rangka mencari tahu. Dan yang jadi masalah, kadang-kala kita sudah tahu. Tapi kata Ustadz Mas'ud tadi, terkadang kita tidak semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Sehingga manusia itu perlu diingatkan. Terus diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Subhanallah, berapa banyak orang itu tidak tahu kalau ternyata di bajunya itu ada noda. Ketika diingatkan, Mas,
ada noda. Oh iya, makasih. Seringkali ana makan, kemudian ada beberapa butir nasi itu yang nempel di jenggot ana. Ana nggak tahu. Padahal ada di diri ana. Ada yang memperingatkan. Apa yang ana lakukan? Akhirnya ana bersihkan. Begitu pula dalam urusan-urusan agama ini. Kita punya waktu 24 jam sama waktu kita. Nggak berbeda. Sebagian merasakan ana sibuk, fulan nggak sibuk. Masalahnya bukan sibuk dan tidak sibuk. Masalahnya waktu kita sama dan bagaimana memanfaatkan waktu itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Jemaah, kita punya tujuan satu. Bagaimana selamat melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Agar kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Doa kita sama insya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Kita minta diselamatkan dari api neraka. Kita ingin kebahagiaan. Dan biasanya manusia itu akan mencari tahu bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Kita maunya gitu. Modalnya kecil, resikonya kecil. Kalau bisa Ustaz dapat untung, nggak capek, nggak lelah, dan kalau bisa duduk-duduk dapat pahala. Dapat keuntungan apa? Duduk-duduk dapat keuntungan besar. Itu maunya manusia. Dan subhanallah, ketika Allah menyebutkan orang-orang yang cerdas, ingat, tidak ada satupun manusia yang suka dikatakan bodoh. Nggak ada. Sakit hati gitu aja. Kalau ada orang mencela kita, membuli kita dengan kata-kata bodoh, ya Allah, sakit hati. Karena kita tahu itu sebuah aib yang besar. Ketika orang itu dikatakan bodoh. Makanya kita selalu mengatakan, enggak, aku tahu. Allah sebutkan di surat Ali Imran. Ayat 191 tentang orang-orang yang sehat akalnya. Tentang orang-orang yang enggak bodoh. Tentang orang-orang yang pintar. Seperti apa mereka? Allah mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yang pertama, sifat orang-orang yang pintar itu adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Senantiasa berzikir. Qiyaman, dalam kondisi dia berdiri, dia berzikir. Enggak harus dengan posisi tertentu, enggak. Dia berdiri berzikir. Wa qu'udan. Dalam kondisi dia duduk berzikir. Mau duduk di mobilnya, mau duduk di motornya, mau duduk di kereta api, mau duduk di pesawat. Orang yang cerdas akan memanfaatkan waktu itu untuk berzikir. Sedangkan kebanyakan kita memanfaatkan waktu buat apa? Ya, buka handphone. Bahkan ana bersedih ketika melihat orang-orang tua ya, masih main game. Siapa orang tua yang masih main game? Ana kasih hadiah. Ana lihat di pesawat nih jemaah. Ana lihat ya Allah ya. Ana ngelihat orang ini sudah tua orang ini. Hampir 70 mungkin umurnya. Ketawa dia main game. Ya Allah, ya Allah. Alhamdulillah ana bersyukur sama Allah. Ya Allah dikasih hidayah kita jemaah. Tapi itu kita kalau kepingin tahu, kita nggak mau dibilang bodoh tadi. Maka lihat bagaimana tindakan kita. Jangan sampai ternyata tindakan kita itu tindakan orang-orang bodoh. Orang semakin tua, masa hidupnya itu semakin sedikit. Kalau ikut normalnya manusia. Karena bicara ajal kita nggak tahu. Tapi kata Nabi SAW, a'maru ummati, ini 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ini dalam kehidupan normal. 60-70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Yang lebih dari itu sedikit. Maka semakin
mendekati ke ajal, maka Allah sebutkan setelah manusia berumur 40 tahun itu seharusnya berbeda dengan sebelum itu. Semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam kondisi rebahan kerjanya dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita berdiri pegang HP, duduk pegang HP, rebahan pegang HP. Antum bisa lihat. Makanya sebagian orang beli apa? Beli kabel itu yang panjang. Supaya aman kata dia. Sambil tiduran. Allahu Akbar. Kenapa nggak bisa? Oh enggak usah. Anak pegang HP tetap berzikir. Anak main game tetap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Zikir itu mengingat. Dengan lisan dan menghayati dengan hati. Itu namanya zikir. Bukan sekedar ucapan di lisan, hatinya di tempat yang berbeda. Ini orang yang cerdas. Ketika dia banyak mengingat Allah, hal itu akan mengantarkan dia untuk mengagungkan Allah. Kalau bicara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah selanjutnya? Wa yatafakkarun. Mereka mengingat, kemudian mereka merenungkan, memikirkan fi khalqis samawati wal ard. Di penciptaan langit dan bumi ini, jemaah. Apakah kita merenungkan penciptaan langit dan bumi ini, jemaah? Ketika kita berjalan ya, antum kalau jalan, melihat ada pohon, melihat ada awan, melihat kadangkala subhanallah kemarin kejadian hari Kamis itu di Jember, Ana mau ngantarkan ibu Ana. Ana ngomong sama ibu Ana, Ma, ini masih hujan deras, tunggu dulu. Sampai hujan itu agak reda, akhirnya Ana bawa ibu Ana masuk ke mobil, berangkat kita. Jarak 1 kilo dari rumah Ana, kering, tidak ada hujan. Ana ngomong subhanallah ya. Kita hujannya itu bukan hujan biasa sama petir ya hujannya. Ini cuma jarak 1 kilo kering. Siapa yang mengatur itu jemaah? Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang cerdas merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketika antum makan, di situ ada zikir, di situ ada merenungkan. Kebanyakan kita bismillah, wow makan sudah. Coba antum merenungkan ya, ketika antum baca bismillah, ya Allah, ini ayam kok bisa sampai ke meja ana. Coba antum pikirkan, kalau antum harus setiap kali makan ayam itu piara ayam. Kapan antum makan ayam, jemaah? Jadi antum beli ayam yang apa istilahnya DOC. Ya, yang kecil tuh antum piara tiap hari kasih makan. Ya Allah, kapan gedenya ini? Kalau setiap manusia harus makan dengan ayam yang dia pelihara, wallah kita nunggunya lama, jemaah. Dan selama menunggu itu kita akan menderita. Tapi ini Allah kasih sama antum. Antum pernah merenungkan nasi yang antum makan? Sebagian kita hanya merenungkan nasi, aduh nggak boleh banyak-banyak. Nanti bikin gemuk. Pas, itu yang dalam benak dia. Pernahkah dia pikirkan, bagaimana nasi ini sampai ke meja makan anak? Proses panjang, jamaah. Bagaimana petani itu ketika mulai musim hujan, sawahnya dibersihkan, ya, dibajak sawahnya, kemudian ditanam, ditunggu. Siapa yang menciptakan itu, jemaah? Allah. Tadi mengingat Allah dan bertafakkur terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu orang cerdas. Maka hasil dari zikrullah wa tafakkur fi makhluqatillah, apa hasilnya? Akan muncul ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar. Itu jemaah. Kita akan berdoa mengatakan, wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Antum pernah lihat tanaman yang ada di depan halaman rumah antum, yang terkadang-kadang sama orang dibersihkan, dibuang ya. Pernahkah antum berpikir, kenapa Allah ciptakan ini ya? Kenapa?
Sedangkan Allah mengatakan semuanya diciptakan untuk kita. Ada manfaatnya buat kita. Sekarang mulai rame jemaah. Mulai rame namanya herbal. Tanaman-tanaman herbal itu sebenarnya ada di sekitar kita dulu jemaah. Apa sekarang yang tidak dimakan sama orang? Apa jemaah? Rumput dimakan sama mereka. Ada rumput yang katanya di bawahnya itu ada kayak bijinya itu jemaah. Itu sekarang dibuat ini sama orang dibuat ini. Allahu Akbar. Ma khalaqta hadza batilan ya Allah. Enggak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Sampai lumut-lumut pun yang Allah ciptakan. Semuanya menunjukkan kepada kebesaran Allah Azza wa Jalla. Cuma kita tadi enggak berzikir. Coba antum banyak zikir, hati jadi lembut. Sehingga kita bisa memandang semuanya indah. Dan di situ kita akan mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian mengingat Allah katsiran, dzikran katsiran. Mengingat zikir yang banyak, bukan sekedarnya, bukan secukupnya, tapi yang banyak. Lalu Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian, menyucikan Allah Jalla Jalaluh di waktu pagi dan waktu petang. Makanya kenapa kita dianjurkan baca zikir pagi dan petang. Di situ ada tasbih, menyucikan Allah Azza wa Jalla. Di situ ada perwujudan bagaimana kita perlu sama bantuan Allah Azza wa Jalla. Dan tanyakan kepada diri kita sekarang. Berapa banyak kita berzikir? Hitung. Zikir kita itu dihitung. Habis sholat, berapa menit jemaah? 5 menit? 10 menit anggap. Ya enggak lah. Baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berapa banyak jemaah waktu kita yang digunakan untuk berzikir? Enggak banyak. Sedangkan Allah nyuruh kita banyak berzikir. Dan antum kalau lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berzikir, Allahu Akbar. Beliau memotivasi para sahabat untuk berzikir. Dan para sahabat berlomba-lomba untuk berzikir. Ahibati fillah. Zikir ini amalan yang ringan. Nggak harus berwudu. Nggak harus dengan posisi tertentu. Dalam semua kondisi. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani. Beliau mengingat Allah dalam semua kondisi beliau. Beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Kita punya banyak amalan. Puasa, ada yang sodako, ada yang membantu orang lain, ada yang berangkat haji. Macam-macam. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, maukah kalian aku kasih tahu amalan terbaik kalian? Yang kedua, wa azkaha 'inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi pemilik kalian. Di sisi raja kalian.
Allah Azza wa Jalla pemilik kita. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini yang paling tinggi mengangkat derajat kalian. Udah. Beliau masih mengatakan amalan ini bagus banget gitu loh. Beliau tambahkan mengatakan wa khairil lakum min infaqidz dzahabi wal wariq, dan lebih baik buat kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairil lakum min an talqaw aduwakum, dan lebih baik buat kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah, berjumpa dengan musuh kalian, fatadribu a'naqahum, lalu kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Allahu Akbar jamaah. Ini amalan apa ini? Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, kita mau. Amalan apa itu? Apa kata beliau? Zikrullah. Zikir. Zikir. Ahibati fillah. Ada hal yang menyedihkan sebenarnya. Ketika muncul ungkapan, ini orang-orang yang ngaji sunnah ini terlalu banyak dalil. Ustaz. Dalil lagi, dalil lagi. Dalil itu ingat hanya sekedar sandaran kita beramal. Itu tujuannya dalil. Sehingga kita punya sandaran, oh ini dalilnya. Setelah itu apa? Diamalkan. Apa gunanya kalau antum punya 1000 dalil, tapi nggak diamalin? Akan jadi bala buat kita. Makanya kita udah tahu nih masalah zikir. Udah kita amalin belum? Nabi SAW sekali duduk, beliau sekali duduk istighfar 100 kali. Antum coba itu, duduk. Gimana ngitung? Pakai tangan ngitung. Boleh pakai tasbih. Ya, menurut sebagian ulama boleh pakai tasbih. Tapi dihitung. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur. Dibaca. Diamalin. Apa enggak semangat tentu? Setelah mendengar amalan ini, amalan terbaik, amalan tersuci, paling mengangkat derajat, lebih baik daripada sedekah, lebih baik daripada jihad fi sabilillah. Itu mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu kita enggak ngamalin. Maka di surat Al-Jumu'ah, Allah Azza wa Jalla ketika mengatakan fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah selesai ditunaikan, udah selesai nih. Apa yang dilakukan manusia? Fantashiru fil ardh. Silakan kalian bertebaran, cari rizki. Wabtaghu min fadlillah. Cari kalian pekerjaan yang halal. Wadhkurullaha katsiran. Allah ingatkan ketika keluar dari masjid, perbanyak zikir. Sebagian kita berzikirnya di mana? Masjid. Setelah itu nggak ada lagi zikir. Loh, ingat sama Allah engkau. Di pasarmu, di tempat kerjamu, di rumahmu. Bikin rumah kita ini isinya zikrullah. Bikin tempat kerja kita isinya zikrullah. Ingatkan orang-orang untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini lebih baik dari banyak amalan jamaah. Dan ringan sekali. Tapi ternyata setan itu pinter. Setan itu bagaimana memalingkan kita dari tidak berzikir. Dengan hal yang mubah-mubah. Mubah. Artinya kan bukan dosa. Enggak, kok enggak berbuat dosa. Sebagian kita suka nonton berita. Ada yang suka nonton berita? Nah, sekarang berita yang lagi rame apa? Sambo masih rame? Kayaknya udah enggak. Lesti masih rame? Hah? Udah enggak. Terus, berita ini terus akan ada jemaah. Dan orang itu ngikutin berita itu. Sehingga dia tidak mengingat Allah Azza wa Jalla. Nggak berzikir. Padahal dia bisa nonton berita 1 jam.
Setengah jam, bayangin ya. Kalau dia setengah jam mengatakan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bayangin kalau dia baca itu setengah jam. Tapi tadi syaitan bagaimana memalingkan kita untuk melakukan yang mubah. Jadi syaitan itu kalau nggak bisa mengajak kita berbuat yang haram, dia bagaimana mengajak kita melakukan yang makruh. Oh, yang makruh nggak mau juga. Bagaimana dia orang ini meninggalkan yang sunnah. Yang wajib nggak bisa sudah. Yang sunnah ditinggalin. Oh, tetap mengamalkan yang sunnah. Ana ahlus sunnah wal jamaah. Baik, perbanyak yang mubah lah. Yang mubah banyak. Kan nggak dosa. Nggak makruh juga. Itu berbahaya. Makanya, kenapa kita kok nggak bisa memperbanyak zikir ya? Padahal amalannya ringan ya. Apa beratnya berzikir sekarang? Apa beratnya? Ana Ustaz kalau berzikir itu, ya Allah, ahsan ana main bola daripada berzikir Ustaz. Antum main bola keluar keringat. Capek. Lari sana, lari sini. Makanya sampai ada orang datang. Dulu katanya ada orang dari Hadramut datang. Ini cerita atau permisalan, wallahu a'lam. Ngelihat itu anak 11 orang lawan 11 main bola satu. Ribut ke timur, ke barat. Kata kakeknya, sini semua. Kata dia, nih abah kasih bola satu-satu. Nggak usah rebutan. Ini orang kan satu bola di... Allahu Akbar. Dan dia senang jemaah. Senengan mana? Kasih bola satu-satu? Apa dikasih satu bola? Hadhihi dunya. Makanya tadi, kita kadang-kadang disuruh berzikir berat. Ana merasakan sendiri. Ketika ana suruh melakukan satu kerjaan ya, apalah aktivitas, bersihkan akuarium kayak atau apa, kerjaan-kerjaan itu. Sama ana disuruh sholat sunnah. Kadang-kadang ya Allah, kok berat sholat sunnah ini. Sedangkan kerjaan yang lebih melelahkan sebenarnya, itu lebih ringan. Kenapa? Ada setan di situ. Setan, udahlah, antum bersih-bersih aja. Bersih-bersih. Nggak dosa ini. Soalnya setan nggak ingin antum sholat sunnah. Kalau antum sholat sunnah, aduh tambah banyak pahalanya antum. Maka perhatikan. Ahibati fillah, nih 1000 kebaikan. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, ini ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kita sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau mengatakan, ayajizu au ayajazu ahadukum ay yaksiba kulla yaumin alfa hasanah. Apa enggak bisa seorang di antara kalian ini tiap hari dapat 1000 kebaikan? 1000 kebaikan. Fasalahu sa'il min julasa, ada yang tanya di majelis itu mengatakan, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanah? Ya Rasul, gimana menghasilkan 1000 kebaikan itu, caranya gimana gitu? Antum lihat orang-orang kalau main game dia cari poin kan? Poinnya itu macam-macam kan? Ada yang 10, ada yang 100, ada yang berapa lagi? Ada yang 1000, nggak tahu antum. Insyaallah nggak Ustaz, karena nggak tahu game Ustaz. Insyaallah. Iya, ada nggak tahu macam-macam lah. Tapi dia itu mendapatkan sesuatu langsung dapat duit banyak, dia itu mamanya seperti itu. Dia dapat poin besar. Pertanyaannya sahabat, sama Nabi SAW, itu tentang pahala, tentang kebaikan, bukan tentang sesuatu yang fana. Tentang sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Jamaah, al-mal, wal-banun, zinatul hayatid dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia. Wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wal-baqiyat, amalan-amalan kebajikan. Ucapan-ucapan kebaikan, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
itu lebih baik di sisi Tuhanmu dan lebih diharapkan. Kita tuh lebih mengharap kepada anak kita, kebanyakan kita. Nanti kalau anak-anak besar, insya Allah anak sudah tua, anak-anak bisa bantuin anak. Atau dari tabungan kita, anak punya usaha ini, anak usaha ini, insya Allah anak nanti sudah pensiun, alhamdulillah nggak capek lagi. Kita banyak berharap ke sana. Allah katakan al-baqiyatus shalihat, ini lebih baik dan lebih menjadi harapan kita. Nih ketika sahabat bertanya gimana mendapatkan 1000 kebaikan satu hari. Kata Nabi SAW, yusabbih mi'ata tasbihah. Dia bertasbih 100 tasbih. Dia ucapan subhanallah atau subhanallah wa bihamdi 100 kali. Fatuktab lahu alfu hasanah. Maka Allah akan catat bagi dia 1000 kebaikan. Atau tuhattu anhu alfu khatih. Kalau dia pelaku dosa, maka 1000 dosa dihapuskan dengan bertasbih. Maka tatkala kita merasa banyak dosanya, duduk antum. Atau antum mau jalan berdiri, ucapkan tasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, dan tolong dihitung. Kenapa dihitung? Karena kita disyariatkan dengan jumlah tertentu. Kalau kita nggak menghitung, yang ada main perasaan. Setan lagi datang. Oh, udah banyak, antum udah lebih 100 kayaknya dari tadi. Padahal baru 25. Malaikat nyatet 25. Tapi setannya ngomong udah 100 lebih. Oh, insya Allah 100 lebih. Makanya dihitung, jemaah. Bahwa kita ini perlu menghitung. Karena Nabi menghitung, jemaah. Beliau menghitung subhanallah, subhanallah. Dihitung sama Nabi SAW. Ketika bicara 100, ya hitung 100. Kalau dikatakan, oh Ustaz kan lebih baik lebih dari 100. Iya, tapi sampai 100 hitung dulu. Supaya kita nyampe kepada targetnya, setelah itu baru silahkan antum. Karena targetnya udah tercapai. Kemudian ahibati fillah, dalam semua ibadah kita. Ya, kita nih punya kecondongan kepada ibadah nggak sama, jemaah. Ada sebagian kita, anak kayaknya suka dengan sholat malam, Ustaz. Tapi kalau suruh puasa sunnah kayaknya berat, Ustaz ya. Ya Allah berat banget anak puasa itu. Anak sholat malam aja. Oh, fadhal. Ada juga yang ngomong, Ustaz, anak sholat malam, aduh berat. Kemudian puasa, apalagi Ustaz, anak bisanya sodakoh. Iya, kita lihat pintu surga ada 8. Kan sesuai dengan amalan-amalannya. Kita lihat juga yang namanya perguruan tinggi. Ada fakultas macam-macam tuh. Karena nggak semuanya kepingin jadi dokter. Enggak. Sebagian kepingin jadi, ya kepingin jadi pilot mungkin dia. Macam-macam. Begitulah dalam amalan ini. Cuma dalam semua amalan itu, apa kata Nabi SAW? Ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ya. Dari Sahal ibn Mu'ad ibn Anas al-Juhani, dia meriwayatkan dari ayahnya. Dari Nabi SAW, dia mengatakan, anna rajulan sa'alahu. Ada orang yang tanya kepada Nabi SAW. Dari tadi kita lihat bagaimana semangatnya sahabat bertanya. Sebagian kita jemaah, sampai tua nggak pernah tanya urusan agama. Hampir nggak pernah datang ke Ustadz, tanya tentang urusan agamanya. Padahal kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir. Pada para ulama-ulama itu, tanya kalau kalian nggak ngerti. Nih sahabat tanya. Pertanyaannya ini bukan pertanyaan yang level apa? Pertanyaan itu menentukan kualitas orang ini sebenarnya. Pertanyaan itu. Dia bertanya, bukan bertanya boleh apa nggak boleh. Tapi pertanyaan dia sudah mulai mana yang lebih baik. Ini levelnya udah naik tuh. Tapi kalau level yang di bawahnya, Ustaz boleh nggak kayak gini? Nah ini kan memang baru mulai dia. Alhamdulillah dia mulai mau bertanya. Pertanyaannya sahabat ini Allahu Akbar ya.
Ayyul mujahidina a'zamu ajran ya Rasulullah. Mujahid mana yang paling besar pahalanya ya Rasulullah? Dia sudah tahu pahalanya jihad. Berarti dia sudah ngerti tentang bagaimana berjihad. Sekarang dia mau tanya tentang kualitas. Karena kalau bicara berangkat jihad, ya banyak yang berangkat jihad. Ketika perang Tabuk, itu yang berangkat bersama Nabi SAW itu 30.000 jemaah. Dia kepingin tahu dari 30.000 itu mana yang paling banyak pahalanya. Karena sama-sama berangkat. Pahalanya sama? Belum tentu jemaah. Apa kata Nabi SAW? Aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Jadi mujahid itu yang paling besar pahalanya, yang paling banyak zikirnya. Pertanyaan kedua dia. Fa ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang puasa yang mana yang paling besar pahalanya? Kita kalau orang yang masih males jamaah, itu biasanya puasa yang penting sah. Gimana? Yang penting sah. Alhamdulillah, yang penting sah. Ya Ustaz, jazakallah khair. InsyaAllah sah puasa. Sampai dia mengatakan, Ustaz, katanya tidurnya orang puasa itu ibadah Ustaz ya. InsyaAllah. Jadi dia kepingin cari yang enak. Dia apa? Puasa. Antum bisa lihat sebagian orang. Puasa habis subuh tidur, nanti zuhur. Alhamdulillah bangun ya Allah. Berapa menit pahalanya ibadah dari habis subuh sampai zuhur. Padahal hadisnya dhaif. Dan ahibati fillah. Kita bulan apa sekarang? Rabiul Awal di akhir sudah. Mau masuk Rabi' Ats-Tsani. Rabiul Tsani. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ingat, para salafus saleh 6 bulan setelah Ramadan, doanya apa? Allahumma taqabbal minna. Ya Allah, terima dari kami ya Allah. Minta diterima Ramadannya. 6 bulan setelahnya doanya apa? Allahumma ballighna Ramadan. Kita ini perlu mempersiapkan diri untuk Ramadan sejak sekarang. Antum sisipkan di doa-doa antum, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Minta ya Allah bulan Ramadan ya Allah. Terus ya ma. Loh kenapa antum kok kepingin ke bulan Ramadan? Iya Ustaz dapat THR soalnya Ustaz. Ada sebagian orang urusannya dunia. Enggak. Kita benar-benar ingin dia apa pahala yang besar diberikan di Ramadan. Nih sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ayyus shaimina a'zamu ajran? Orang puasa yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Qala aktsaruhum lillahi dzikran. Yang paling banyak zikirnya. Dia tanya lagi, orang sholat yang seperti apa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak zikirnya? Kita ini sholat bareng. Sujudnya bareng ikut imam. Sebagian kita baca subhana rabbiyal azimi. Ketika ruku baca subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. Imamnya nggak naik-naik. Sebelahnya lanjut subhana rabbiyal azimi. Subhana rabbiyal azimi. 5 kali, antum cuma 3 kali. Lebih mulia mana? Yang paling banyak zikirnya. Sedangkan di sebagian masjid itu yang ada cepat-cepatan sholat. Yang paling banyak zikirnya. Sebagian mereka, imam itu kadang-kala kalau ditegur jamaah, apa kata dia? Ya antum kalau nggak suka cari masjid lain sudah. Ya. Kalau antum nggak suka dengan imam aneh, antum cari masjid yang lain. Kita ingin yang terbaik. Makanya imam itu jangan hanya memperhatikan dirinya sendiri. Mu'ad bin Jabal pernah dia memperhatikan dirinya. Ditegur sama Nabi SAW. Salat baca apa? Al-Baqarah Mu'ad. Al-Baqarah. Salat Isya udah malam baca Al-Baqarah lagi jamaah. Itu kantum kalau di sini baca Al-Baqarah. Assalamualaikum jamaahnya kayaknya udah bubar semua jamaah. Betul, waktu di zamannya Mu'ad bin Jabal, 1 orang yang bubar, memisahkan diri. Iya, perhatikan jamaah. Tapi jangan terlalu cepat, jangan terlalu
Lambat, intinya seperti itu. Yang paling banyak zikirnya. Ditanya orang zakat seperti apa yang paling banyak pahalanya? Yang paling banyak zikirnya. Ternyata zikir ini menjadi tambahan pahala. Sholatnya sama, puasanya sama, jihadnya sama, pahalanya nggak sama. Apa pembedanya? Zikir. Kemudian haji juga seperti itu. Oh, saya pernah haji Pak Ustadz pada waktu itu. Bareng yang haji, 3 juta manusia haji. Yang mana yang paling besar pahalanya? Yang paling banyak zikirnya. Jadi setiap ditanya tentang amalan, Nabi SAW menjawab yang paling banyak zikirnya. Abu Bakar hadir jamaah di majelis itu. Didengarkan terus sama Abu Bakar. Selesai pertanyaan habis, Abu Bakar mengatakan kepada Umar bin Khattab ya. Abu Bakar nggak ngomong sama Nabi SAW. Nabi udah selesai ngomong, udah nggak ada pertanyaan. Abu Bakar ngomong sama Umar. Dhahaba dzakiruna bikulli khair. Umar, orang yang berzikir ini borong semua pahala. Nabi dengar ucapan Abu Bakar. Apa kata Nabi SAW? Ajal, betul. Betul. Ahibati fillah. Maka tugas kita apa? Di banyak-banyak berzikir. Baik, kita itu akan mendapatkan manfaat banyak dari zikir jemaah. Manfaat untuk diri kita di dunia dan kelak di akhirat. Karena sebagian orang berpikir ada amalan-amalan yang dia kerjakan tapi kok nggak ada dampaknya buat ana Ustaz. Antum biasanya kalau datang ke dokter dikasih obat, dokter ngomong apa? 3 hari kau nggak sembuh, balik lagi nih. Antum gimana kalau 3 hari ana udah zikir terus Ustaz? Balik lagi nggak apa-apa, datang ke Ustaz, tanya lagi sama Ustaz. Orang yang senantiasa berzikir itu akan senantiasa diingat sama Allah Azza wa Jalla. Sampai para ulama mengatakan kalau nggak ada faedah zikir kecuali kita selalu diingat sama Allah, cukup buat kita untuk memperbanyak zikir. Dan orang yang lupa sama Allah SWT, Allah akan lupa sama dia. Makanya antum kadang-kadang lihat sama orang, sama manusia ya. Ya Allah, orang ini kok nggak kesian ya, sama dirinya sendiri nggak kesian. Kita nggak bicara sama orang lain loh. Ada manusia-manusia yang sama dirinya sendiri nggak kesian dia. Kenapa itu terjadi? Karena Allah bikin dia lupa sama dirinya. Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 19. Kata Allah, ana izin minum dulu ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Kalian jangan menjadi orang-orang yang lupa sama Allah. Apa hukumannya? Allah bikin mereka lupa sama diri mereka sendiri. Antum lihat kan kalau ngelihat orang kerja terus cari dunia, semboyan dia kerja lagi, kerja pagi, kerja siang, kerja sore, kerja terus kerja, mati. Belum sempat menikmatin apa-apa dari harta. Lupa sama dirinya. Lupa dengan maslahat dirinya. Lupa dengan masa depan dirinya. Itu yang terjadi dengan orang-orang yang jauh dengan zikrullah. Jadi sepadan dengan zikirnya antum, maka Allah akan mengingat antum. Tapi kalau antum ingat Allah sedikit, ya Allah akan mengingat kita sedikit pula. Nah, jamaah kayaknya perlu maju ke depan lagi jamaah. Ya bismillah, antum dari tadi duduk kayaknya berdiri lah jamaah. Bismillah. Yang sekitar antum, soalnya anak lihat kita ini kadang-kala udah ngaji tapi ya ada yang kurang dari adab kita aja. Duduk dari awal tegang liatin ustadz, wala kenal sama yang di kanannya wala kirinya. Pulang ya pulang sudah. Padahal kata Hasan Basri,
Istakthiru minal asdiqa'is salihin. Kalian perbanyak teman-teman baik. Mereka punya syafaat hari kiamat nanti jamaah. Mungkin nih teman antum nih ingat sama antum nanti hari kiamat. Ketika dia tanya, ya Allah mana fulan ya Allah ya. Yang waktu itu duduk di sebelah ana kajian di Babus Salam. Mungkin dia kasih syafaat buat kita jamaah. Maka jangan meremehkan hal ini. Tolong antum kenal dengan yang di kanan dan di kiri antum. Baik, ahibati fillah. Apabila seorang hamba lupa sama dirinya sendiri, maka dia tidak akan peduli dengan maslahat dirinya. Dia akan sibuk mencari sesuatu yang sebenarnya membahayakan dirinya. Ya, kemudian ia akan hidup menderita di dunia dan di akhirat. Ahibati fillah. Di surat Al-Baqarah ayat 102 Allah Azza wa Jalla mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Kalian ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Ingatlah sama aku akan ingat sama kalian. Washkuruli wala takfuru. Kalian bersyukurlah sama aku, jangan kufur. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada anak pamannya Abdullah bin Abbas, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Engkau kenalkan dirimu sama Allah ketika engkau lagi senang. Zikir, ingat sama Allah, bersyukur sama Allah. Ketika lagi dapat rezeki, Allah akan kenal sama dirimu ketika engkau sedang dalam kesusahan. Nabi Yunus Allah keluarkan dari perut ikan ya. Ya Allah jemaah, nggak mungkin orang itu hidup dimakan ikan. Nggak mungkin hidup. Tapi Allah biarkan Nabi Yunus hidup mengingat Allah di perut ikan. Di dasar lautan, di kegelapan malam. Beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Amal itu diangkat jamaah. Diangkat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah itu mengingat fulan lagi berzikir. Fulan lagi datang ke majelis ilmu. Itu diingat sama Allah. Allah berbangga di depan malaikat-malaikatnya. Oleh karena itu tatkala Nabi Yunus di perut ikan itu amalannya diangkat. Disebutkan oleh beberapa ahli tafsir tentang bagaimana amalan itu diangkat, didengar oleh malaikat-malaikat. Tapi malaikat nggak tahu ada di mana Nabi Yunus. Allah tahu dan Allah selamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Maka kita banyak ingat sama Allah, Allah akan ingat sama kita. Ketika ada seorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, inna syara'iyal Islam qad kathurat alayya. Ya Rasulullah, ini amalan-amalan syariat Islam ini udah banyak buat aku ini. Jadi orang kadang-kadang bingung, ini perintah, ini harus dikerjakan. Anak mau ngamalin yang mana, sedangkan aku sudah tua. Orang ini tanya sama Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jaga lisanmu untuk senantiasa basah dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Dan antum lihat, orang kalau diem jamaah, lama-kelamaan kering jamaah. Tapi kalau dia terus berzikir, basah jadi. Maka perbanyak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah. Ada zikir yang berkaitan dengan aktivitas kita. Yang Nabi SAW mengerjakan hal itu dibalut dengan zikir. Kegiatan harian kita. Kita keluar rumah. Kita naik kendaraan. Antum hampir tiap hari naik kendaraan. Kemudian masuk rumah lagi. Makan. Minum. Ke kamar mandi. Keluar dari toilet. Pakai baju, buka baju, pakai sandal, keluar masjid, masuk masjid, sampai mau tidur, mau menghubungin istri, bangun tidur, semuanya ada zikirnya. Maka tolong itu kita jaga.
Kita sering lupa. Makanya kadang-kala di masjid itu Masya Allah ya. Ada doa keluar masjid. Kadang-kala kita lupa. Antum yang sering lupa kalau naik mobil, di setirnya kasih itu. Doa naik kendaraan. Karena kita lupa. Dan kalau antum ingin mendakwain orang lain, helmnya kasih doa naik kendaraan. Jadi, loh, benar jemaah. Jadi orang yang di belakang, oh Anda belum baca doa. Subhanallah, sakhar. Kita mengingatkan orang. Karena tadi kita bicarakan, orang ini suka lupa jemaah. Antum kalau tidur kadang-kadang lupa baca doa, nggak apa-apa. Antum tempel di mana? Di tempat tidur antum. Oh belum baca doa. Seperti itu. Karena kita suka lupa. Ana sering bangun tidur lupa baca doa zikir setelah tidur. Tapi kalau bangunin anak-anak, Ana jadi ingat. Bangun, yuk baca doa. Loh, Ana tadi gak baca doa kayaknya. Seperti itu. Akhirnya kita jadi ingat jamaah. Dan ala bisa karena biasa. Insya Allah kalau bicara zikir-zikir itu menghafalkannya mudah. Kalau antum gak bisa menghafalkan, antum dengarkan tiap hari. Dengarkan. Sekarang ada handphone, insya Allah dengarkan. Lama sepekan insya Allah antum sudah hafal zikir itu. Naik kendaraan, keluar kamar mandi. Makanya kadang-kadang kita kalau keluar dari toilet itu merasakan nikmat yang besar sekali. Apa zikir ketika keluar dari toilet jamaah? Ghufranak ya Allah. Sekarang hafal. Waktu keluar dari toilet, Allah baca enggak anda tadi ya? Kadang-kala kita lupa. Ghufranak, kita minta ampun sama Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fiik. Yang terakhir. Sebenarnya masih panjang pembahasan tentang zikir ini. Zikir itu ada dua macam ya. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Ada zikir yang terikat dengan jumlah, waktu, tempat, kondisi, keadaan umpamanya. Ya udah, kita baca itu gitu loh. Jangan diganti sama yang lainnya. Kalau memang Nabi mengajarkan itu, kita baca itu. Umpamanya, kalau bicara selesai sholat, Nabi baca apa? Subhanallah, subhanallah Ustaz. Lebih mulia mana Ustaz? Subhanallah wa bihamdihi sama subhanallah. Ya subhanallah wa bihamdillah. Kalau gitu anak mau ganti yang habis sholat. Subhanallah wa bihamdihi. Nggak boleh. Karena Nabi baca subhanallah gitu loh. Kita jangan ganti-ganti yang udah ada aturannya tadi. Ustaz gimana kalau waktu sujud anak mau baca la ilaha illallah 1000 kali Ustaz. Nabi bacanya subhana rabbiyal a'la. Antum baca itu aja. Tapi di luar itu ada zikir yang mutlak. Zikir yang bebas dengan jumlah dan seperti apa antum mau baca silahkan. Jadi yang mutlak antum bikin mutlak, jangan dikasih aturan dengan diri kita sendiri, tapi yang sudah ada aturannya, tolong dijaga aturannya. Pernah ada seorang sahabat yang lagi bersin jemaah. Di hadapan Abdullah bin Umar bin Khattab insyaallah, atau sahabat yang lain yang lupa. Ketika dia bersin ada zikirnya. Apa ada zikirnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin atau alhamdulillah. Ini sahabat mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Keren enggak jemaah? Oh, kalau bicara keren-kerenan, keren antum. Ana selama ini cuma alhamdulillah doang. Sekarang pakai wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iya, lebih zen kan? Dua pahalanya kita. Pahala memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Wa ana aqulu alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasul. Aku juga mengatakan segala puji bagi Allah dan salawat serta salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan seperti ini Nabi ngajarkan kepada kita. Bukan seperti ini. Artinya jangan ditambah-tambahin gitu loh. Sekarang antum oke, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Datang orang baru, ana mau tambahin ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya apa lebih keren? Oh lebih keren. Ini bid'ah akan terus jemaah. Makanya tetap zikir yang memang sudah aturannya ditetapkan, ya sudah kita ikutin. Tapi yang dikasih kebebasan, yang namanya mutlak itu, ya silahkan. Kapan saja akan dibaca, dengan jumlah seperti apa, bebas. Tapi yang sudah ada ketetapannya,
dari Nabi Muhammad SAW, ya itu yang kita jalankan. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Bismillah.